Apa kabar? Saya akan menceritakan novel yang berjudul Reasonable Doubt, by Whitney Gracia Williams. Aubrey tengah mengangkat kakinya yang sakit dari ember yang berisikan air es, kemudian mengeringkannya dengan handuk. Aubrey bimbang membagi waktunya antara menjadi pemeran utama di Swan Lake, menjalani kelas hukumnya, dan proses menghadapi interview magang. Akan tetapi, sekarang Aubrey sedang tidak punya pilihan. Aubrey menghela nafas, meyakinkan dirinya bahwa dia bisa melakukan semua itu. Lalu melirik catatan di kalendernya yang bertuliskan, hari persiapan wawancara, di slot hari ini. Ya, sekarang giliran jadwal wawancara Aubrey dengan Greenwood, Bah dan Hamilton. Salah satu firma paling bergengsi di negara ini. Hal itu akan menjadi lebih dari sekedar wawancara. Keberhasilan wawancara dengan firma tersebut adalah sebuah proses menuju kesuksesan. Setiap mahasiswa magang tahu bahwa mendapat tempat di firma itu akan menghasilkan keajaiban untuk resume CV mereka nantinya. Firma hukum tersebut sangat selektif, sehingga mereka perlu melakukan 4 kali penyaringan uji wawancara telepon, 3 tes online, lalu mengharuskan setiap pelamar untuk menyelesaikan beberapa esai sebelum wawancara langsung dilakukan. Aubrey memperoleh hasil yang memuaskan di wawancara telepon, akan tetapi mengenai soal esai, dengan berkas ratusan halaman, adalah sesuatu yang tidak diduga Aubrey sama sekali. Aubrey bahkan mengira mereka mengirim paket yang salah, jadi dia menelpon untuk mengatakan kalau paket yang diterimanya merupakan aplikasi mahasiswa magang pasca sarjana, dan sekretaris yang menerima telepon tersebut malah menertawakan Aubrey. Sekretaris tersebut mengatakan bahwa firma tersebut mengharapkan semua pekerja magangnya, baik tingkat pasca sarjana maupun sarjana, untuk mengisi esai yang sama dengan kemampuan terbaik mereka. Kata sekretaris tersebut, dengan meremehkan, mereka tidak mengharapkan jawaban sempurna dari Aubrey. Mereka hanya ingin tahu bagaimana cara pikir Aubrey dalam menghadapi kasus tersebut. Dengan susah payah, Aubrey mengambil file kasus tersebut dan meletakkan dalam pangkuannya. Kemudian, dia browsing ke situs web firma GBH atau kepanjangan dari Greenwood, Bah dan Hamilton. Aubrey ingin tahu tentang 3 pengacara yang akan mewawancarainya. Greenwood, pendiri firma tersebut, adalah pria berambut putih dengan kacamata berbingkai minimalis. Dia lulusan Harvard. Itulah alasan kenapa Greenwood menuntut ketelitian dan ketekunan. Pria itu juga membual tentang praktik hukumnya yang sudah 30 tahun. Dan Greenwood mendapat peringkat pertama untuk pengacara yang selalu memenangkan kasus di negara ini. Kemudian Bah, mitra firma tersebut selama lebih dari 10 tahun. Dia seorang pria botak berusia awal 40-an, namun penampakannya sedikit lebih tua. Dia pekerja keras dalam perusahaan tersebut. Dan karena Bah adalah seorang individu pekerja keras dengan hasrat tak tertandingi, Greenwood tidak punya pilihan lain selain menjadikan Bah sebagai mitra kerja pertamanya. Selain itu, dia memiliki salah satu tingkat kemenangan kasus kedua di negara ini. Terakhir adalah Hamilton, Andrew Hamilton, dan dia, Aubrey kehilangan fokusnya karena Andrew Hamilton sangat seksi. Aubrey mencoba kembali fokusnya untuk membaca biografinya dan mengabaikan foto tersebut. Akan tetapi Aubrey acap kali gagal. Mata biru dalam dan tajam seolah menatap tepat ke Aubrey, dan rambut coklat gelap yang pendek seolah meminta Aubrey untuk menyisirnya. Andrew Hamilton memiliki wajah seperti dewa Yunani. Berkulit kecoklatan, berwajah simetris sempurna, dengan rahang kuat dan seperti pahatan. Lalu bibirnya yang penuh melengkung membentuk seringai tipis. Meskipun gambar dari Andrew Hamilton hanya menunjukkan bagian atas tubuhnya, Aubrey bisa membayangkan bahwa pria itu akan pas dalam setelan kemeja biru lautnya. Pasti tubuhnya terbentuk dengan otot-otot yang keras dan tegas di baliknya. Aubrey horny hanya dengan melihatnya. Oke, fokus Aubrey. Dia meyakinkan diri sendiri. Anehnya, biografi dari Andrew Hamilton adalah yang terpendek dari kedua mitranya. Biografinya tidak mencantumkan pendidikan, latar belakang, maupun berapa tahun Andrew Hamilton sudah menjadi mitra. Dalam biografinya hanya terdapat kalimat yang mengatakan, perusahaan akan merasa terhormat memiliki pengacara terbaik dan terbukti di tim mereka. Oh, dan Andrew Hamilton menikmati makan coklat. Yah, sangat informatif bukan? Keluh Aubrey. Aubrey menyalin dan menaruh semua biografi mereka bertiga ke dokumennya. Dan kemudian menelpon Tore. Tentu saja Tore langsung mengangkat telepon dan mengucapkan selamat malam, yang akan membuat Aubrey meleleh mendengar suaranya. Bahkan Aubrey yakin, Tore mampu membujuknya untuk melakukan apapun. Hampir, Aubrey gugup dan tidak tahu harus berbicara apa dengan Tore. Aubrey sangat menyukai suara Tore yang sialannya, membuat Aubrey terangsang. Tore yang tidak mendengar respon lawan bicaranya mengatakan, apakah dia harus mendengar Alisa bernafas di telepon? Aubrey yang segera sadar langsung memutar bola matanya, mengakui kalau dirinya memang tengah bernafas. Dan menanyakan apakah Tore menikmati suara nafasnya. Tore menjawab dengan kalimat vulgarnya. Pria itu akan lebih menikmati suara nafas Alisa jika wanita itu ditindihnya.
Aubrey tersipu mendengar jawaban Tore. Sedangkan Tore malah tertawa karena lawan bicaranya tidak bisa merespon. Kemudian Tore menanyakan tentang kasus apa yang ingin dibicarakan oleh Alisa. Tore ingin mendengar Alisa menceritakannya. Aubrey menceritakan kasusnya. Singkat cerita, kliennya membawa pistol ke bank federal dan lupa menyalakan kunci pengaman pistol. Seseorang menabrak kliennya, dan tangannya secara refleks masuk ke sakunya dan pistol itu ditembakkan. Tembakan tersebut terkena kaki kliennya sendiri. Tore langsung menanyakan, sejak kapan Alisa melakukan praktek hukum pidana? Tore kira Alisa berspesialisasi di kasus korporat. Aubrey mengumpat dalam hati akan keteledorannya. Sialan. Lalu menyangkal dengan terbata bahwa yang dilakukannya ini adalah kasus pro bono untuk seorang teman. Tore menjelaskan dengan gamblang bahwa kliennya sedang menunggu keputusan untuk mendapatkan 2-5 tahun penjara federal. Itu pun jika kliennya tidak mempunyai rekam jejak kejahatan sebelumnya. Kemudian, Tore bertanya lagi apa yang dibutuhkan Alisa untuk kasus ini. Aubrey menjawab, bagian pleidoy, dan menjelaskan bahwa kliennya tidak menyakiti siapapun kecuali dirinya sendiri. Tore menanyakan tentang lisensi senjata yang dimiliki kliennya, dan Aubrey melihat catatannya, lalu berkata tidak, kliennya tidak memiliki lisensi untuk senjata api. Andrew kembali menerangkan bahwa dia yakin jaksa akan meyakinkan hakim juri bahwa kliennya akan membawa senjata itu ke bank dengan maksud untuk melukai orang lain. Lalu menyarankan untuk menerima apapun kesepakatan yang mereka tawarkan. Aubrey menjawab dengan ragu sambil melihat apa yang tertulis di lembar tugas kasusnya. Bagaimana kalau dirinya sudah menolak keputusan itu? Tore mengambil nafas dan mencoba mencari jalan keluar untuk Alisa. Kemudian Tore menyarankan agar menghubungi jaksa dan bernegosiasi. Jika jaksa tetap menolak, tidak usah mengajukan tuntutan. Sayangnya Aubrey tidak setuju dengan pendapat Tore. Bahkan mengatakan Tore sudah gila karena tidak melakukan tuntutan. Tore dengan jengkel mengejek Alisa dengan pengacara korporat macam apa yang setuju untuk menangani kasus seperti ini dengan idealisme kepala batu. Aubrey hampir keceplosan bahwa kasus yang mereka diskusikan adalah tugas magangnya. Kemudian menutupinya dengan kemarahan. Kalau dirinya sampai memohon untuk tidak ada tuntutan apapun, berarti sama saja kliennya mengaku bersalah. Tore tidak kalah kesal. Dia tetap mantap dengan keputusannya dengan membiarkan klien tersebut mengaku bersalah. Karena Tore punya alasan, yaitu tidak menuntut apapun pada jaksa merupakan pilihan terbaik, dan pengacara sejati manapun akan tahu itu. Tore bahkan menanyakan dengan ragu apakah Alisa memang lulus ujian pengacara. Aubrey merasa sakit hati karena kembali harus berbohong pada Tore bahwa dirinya tidak mungkin mendapat undangan dengan lawyer Chet kalau bukan menjadi pengacara yang sudah terdaftar. Lalu mengeluh tentang kliennya, bahwa sejujurnya Aubrey hanya berusaha menghindarkan kliennya dari hukuman penjara. Tore menjawab dengan santai, Alisa seharusnya mengurusi hukum korporasi saja. Dengan tersenyum Tore menjelaskan, bahwa kliennya akan tetap di penjara dan Alisa tidak akan bisa berbuat apapun. Satu-satunya yang bisa dinegosiasikan tentang kasus tersebut adalah, berapa lama kliennya akan menghabiskan waktu di penjara. Kemudian dengan nada bercanda, apakah Tore perlu mengajari Alisa tentang perbedaan antara bersalah dan tidak bersalah? Aubrey memutar bola mata, menutup file tugas esainya dan menyimpannya. Kemudian berterima kasih pada Tore akan bantuannya, seperti biasa. Akan tetapi, tiba-tiba Tore ingin mengajukan pertanyaan pada Alisa. Aubrey menebak, apakah pertanyaan mengenai kasus yang tadi? Tore menjawab tidak dengan tawa lirihnya. Pria itu menanyakan tentang bagaimana penampakan wajah Alisa. Aubrey kaget dan tidak percaya akan pertanyaan Tore yang tiba-tiba. Tore menjelaskan bahwa mungkin saja dirinya tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertemu Alisa. Maka dari itu Tore ingin tahu, seperti apa tampang Alisa. Aubrey segera berdiri dan berjalan menuju cermin di ruangannya. Matanya meneliti sosoknya sendiri dan mengatakan kalau dia tidak yakin bagaimana harus menjelaskannya. Aubrey harus mengganti topik pembicaraan secepat mungkin. Dari pengalaman Aubrey mendengarkan cerita dari Tore selama beberapa bulan terakhir, pria itu memiliki tipe wanita yang sangat disukainya. Tipe wanita yang pasti akan membuat Tore tertarik. Yakni wanita pirang, kurvi, mempunyai bibir penuh. Wanita itu adalah Aubrey. Aubrey mencoba membayangkan seperti apa sosok Tore. Berambut gelap mungkin, atau berambut pirang, bibir yang sensual. Enak saat diajak berciuman. Dengan matanya yang hijau tua, apakah dia mempunyai 6 pek perut kotak-kotak? Atau 8 pek dengan V di pinggulnya yang bisa dijilat? Tore menyebutkan biasa berolahraga setiap hari. Aubrey sangat yakin bahwa pria itu sungguh menarik. Tore pasti sosok pria seksi jika begitu banyak wanita yang mau bertemu dengannya di situs kencan. Akan tetapi, setiap Aubrey mencoba menggambarkan sosok Tore, Aubrey ingin meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya salah. Akhirnya Aubrey mengatakan bahwa dia tidak pandai mendeskripsikan sesuatu. Kemudian menanyakan seperti apa sosok Tore. Dengan lancang Tore menjawab bahwa dirinya seperti pria yang ingin bercinta dengan Alisa.
Aubrey merasakan remang-remang menjalar ke seluruh tubuhnya dan mencoba menolak deskripsi yang diberikan Tore. Sayangnya dengan cepat Tore menanyakan warna rambut Alisa. Aubrey sadar bahwa malam ini dia tidak akan bisa menyetir percakapan ini. Aubrey menarik pita dari sanggulnya. Helaian rambut pirangnya terurai jatuh ke bahu. Aubrey mengamati warna pitanya, kemudian menjawab dengan warna merah. Tore bertanya seberapa panjang rambutnya. Aubrey menjawab bahwa rambutnya berpotongan pendek. Kembali Tore bertanya tentang warna mata Alisa. Aubrey menatap irisnya yang berwarna biru keabu-abuan, lalu menjawabnya dengan hijau. Hijau muda. Tore terus menanyainya tentang apakah Alisa memiliki freckles, dan Aubrey menjawab tidak. Setidaknya kali ini, itu bagian yang jujur. Tore pun bertanya mengenai bibir Alisa, dan Aubrey bertanya kenapa. Dengan belak-belakan Tore menjawab kalau dia ingin tahu bagaimana bibir Alisa terlihat saat mengulum penisnya. Aubrey terkesiap, kaget, akan tetapi Tore tidak berhenti sampai di situ. Malah menanyakan apakah Alisa malu saat ini. Kemudian melanjutkan dengan ucapan vulgarnya, menanyakan seberapa banyak penis Tore yang menurut Alisa bisa masuk ke mulutnya. Aubrey bisu. Nafasnya mulai melambat. Tore akhirnya bertanya dengan lembut. Kenapa Alisa tidak menjawab pertanyaannya? Aubrey dengan jujur mengatakan, sulit untuk membuat prediksi saat hal tersebut belum pernah dilakukannya. Aubrey mendengar Tore menarik nafas dalam-dalam, dan percakapan mereka benar-benar hening. Aubrey pikir, Tore akan bertanya padanya mengenai bagaimana Aubrey berhubungan seks dengan pria masa lalunya, tanpa pernah memberikan blowjob, akan tetapi dia benar-benar tidak melakukannya. Kemudian Tore bertanya tentang keaslian rambut merahnya, dan Aubrey menjawab itu tidak penting, dan menekankan bahwa Aubrey bukan tipenya. Tore menyangkal bahwa dia memiliki preferensi, bukan tipe, dan wanita berambut merah, bermulut cerdas, dan tidak pernah merasakan penis pria lain di mulutnya, lebih layak menjadi mengecualian bagi Tore. Aubrey mengaitkan ibu jarinya di bawah celana dalamnya, kemudian melepaskannya sebelum jarinya menyelinap ke bawah spray, dan menanggapi Tore dengan mengatakan, sayang sekali dia bukan perawan. Tore menimpali bahwa dia tidak akan bercinta dengan perawan. Akan tetapi, mengingat faktanya, bahwa Alisa dan Tore tidak pernah bercinta. Mungkin Alisa termasuk salah satu golongan perawan. Aubrey merasa selangkangannya basah. Dia merasakan putingnya mulai mengeras. Dengan sisa akal sehatnya Aubrey mencoba mengalihkan pembicaraan. Akan tetapi, Tore sudah menyerangnya dengan keluhan. Pria itu yang merasa lelah karena mereka hanya berbicara melalui telepon. Keduanya hening tidak berbicara. Tore menyatakan dengan suara tegang, bahwa dia ingin bertemu dengan Alisa. Dia ingin bercinta dengan Alisa. Aubrey memutus perkataan Tore. Namun Tore meminta untuk didengarkan, bahwa dia ingin meniduri Alisa, merasakan vaginanya berdenyut di sekitar penisnya, mendengarkan Alisa meneriakkan nama aslinya. Jari-jari Aubrey mulai menyusuri selangkangannya. Aubrey menyentuh klitorisnya, dengan lambat pada awalnya, kemudian semakin cepat. Lebih cepat dengan setiap suara nafas Tore di telinganya, mengatakan berbagai ucapan vulgar yang membuat Aubrey semakin terangsang. Tore berkata bahwa dia lelah membayangkan betapa basah vagina Alisa, seberapa keras Alisa akan berteriak ketika Tore menghisap payudaranya, atau saat Alisa menungganginya, seberapa keras Tore akan menarik rambut Alisa, atau di saat ketika Tore mendorong Alisa di atas mejanya, lalu menidurinya. Sampai wanitanya tidak bisa bernafas dan lelah. Aubrey memejamkan mata, membayangkan, sedangkan dia membiarkan tangannya yang lain meremas payudaranya. Ibu jarinya dengan sengaja mencubit putingnya. Tore kemudian mengatakan kalimat yang tidak disangka oleh Aubrey, bahwa pria itu memberinya 2 minggu untuk mereka bertemu tatap muka. Kemudian Tore akan mengklaim setiap inci dari tubuh Alisa. Aubrey menolak, tidak setuju dengan saran Tore. Akan tetapi, Tore bersikeras bahwa Alisa akan menemuinya. Karena dengan begitu dia akan mengingatkan tentang semua hal yang telah Alisa goda selama 6 bulan terakhir. Aubrey terdiam. Klitorisnya bengkak dengan setiap gesekan dari jarinya. Nafasnya semakin pendek dan pendek. Tore di sisi lain, tetap meyakinkannya untuk bertemu, bahwa pria itu akan bersikap lembut pada awalnya, terutama saat Tore memasukkan penisnya ke mulut Alisa dan menarik rambutnya. Dia akan menunjukkan pada Alisa, bagaimana penisnya suka dilumat. Aubrey dengan nafas terengah-rengah, memohon Tore agar berhenti. Tapi, Tore menolak untuk berhenti. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa jika hanya berbicara dengan Alisa. Tore perlu merasakan Alisa. Dia perlu mencicipinya. Tore memaksa untuk bertemu 2 minggu lagi. Aubrey menggigit bibir. Dia tahu jika Aubrey membuka mulutnya, dia akan menjawab ya. Tore memohon. Dengan memanggil nama Alisa, Aubrey beberapa detik lagi akan mencapai klimaksnya. Orgasmenya sudah di depan mata. Beberapa detik lagi dia akan berteriak. Ya, iya. Tore kembali menuntut janjinya, untuk membiarkannya bercinta dengan Alisa dalam 2 minggu. Aubrey yang berada dalam pengaruh pos klimaksnya,
seolah mulutnya berada di bawah perintah Tore. Aubrey membebaskan bibir bawahnya dan bersiap sepakat dengan Tore. Akan tetapi, Aubrey segera menutup telepon. Sambil memejamkan matanya, Aubrey berbaring di tempat tidur dan membiarkan gelombang orgasme mempengaruhi tubuhnya. Ketika akhirnya Aubrey berhenti gemetar, dia berguling sambil mengambil bantal, menariknya ke dada. Sebelum Aubrey memaksakan diri untuk tidur, dia mendengar teleponnya berdering di bawahnya. Ternyata itu adalah pesan dari Tore yang bertuliskan bahwa dia menganggap teriakan Alisa sebagai persetujuan Alisa untuk bertemu. 14 hari lagi. Oke, bersambung dulu Resonabel Dap dari sini. Nanti aku lanjutin lagi sambungannya di video selanjutnya. Pantengin terus channel Novi Kurniawan. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Terima kasih.